sharing tentang bagaimana cara memilih indukan Guppy Japan Blue Double Sword. Di sini kemarin saya baru saja memanen ikan guppy saya dari kolam ke tank. Ini kita lihat ada betina Japan Blue Double Sword, lumayan banyak ini. Ya, terus yang di atas ini ada jantan Japan Blue Double Sword, juga baru saya panen kemarin. Ya, nanti akan saya angkat beberapa ekor yang bodinya sudah besar, akan saya bandingkan bagaimana pemilihan untuk indukan ya, biar nanti hasil ikannya bisa tetap bagus dan stabil. Seperti kita ketahui, pemilihan indukan di ikan guppy merupakan satu modal utama agar kualitas ikan yang dicetak atau dihasilkan bisa stabil, bagus, bahkan bisa menjadi lebih bagus lagi. Oke. Setelah ini akan saya ambil beberapa yang gede-gede dan jantan yang gede-gede juga. Nanti akan saya lanjutkan pemilihannya. Sip. Oke, my friend, hari ini kita sudah lihat di depan kita semua ada 4 betina ya, yang sudah saya pilih tadi. Ya, ada 4 betina Japan Blue Double Sword. Nanti akan saya pilih satu ya yang paling bagus untuk dibuat indukan guppy jenis Japan Blue Double Sword ya. Ini kita pilih yang betina dulu karena betina lebih sulit ya dalam memilih ya, karena hampir sama bentuk betinanya ya. Betina-betina jenis Japan Blue, jenis Mini Tiger, jenis Red Scarlet, Antler ya, Mini Tiger Antler ya, atau Antler Red Scarlet itu hampir tidak ada warnanya. Tapi sebenarnya ada, cuman memang harus jeli ya, atau terbiasa. Kalau sudah terbiasa insya Allah bisa lihat ya. Dan juga mini panda ya, mini panda itu juga hampir tidak ada coraknya ya. Nah, untuk pemilihan indukan sendiri ya, mungkin my friend sudah bisa browsing ya, atau lihat di review-review cara untuk memilih indukan guppy. Kalau dari saya sih secara umum hampir sama. Ini pengalaman pribadi saja. Jelas ya, yang pertama memang body pilih yang gede ya, yang sehat, yang normal. Jadi badannya lurus, tulangnya lurus, tidak cacat atau bengkok. Terus lincah ya, itu dari segi body. Gede, terus di usia sendiri, usianya paling tidak di minimal 3,5 bulan lah, 3,5 bulan ke atas. Nanti bisa di-breed ya kalau usia segitu ya. Walaupun di bawah 3,5 juga bisa dikawinkan, cuman takutnya kalau di bawah 3,5 itu masih remaja, kita belum tahu ya ikannya itu sebenarnya bagus atau masih dalam proses ya, kan masih remaja itu kan bisa berubah ya. Kadang kita sudah ngeklaim dulu, wah ini ikannya jelek, padahal setelah di rawat lebih dari 3,5 bulan malah jadi bagus. Kadang bisa terjadi seperti itu. Nah itu tadi body sehat. Terus yang kedua umur ya. Yang ketiga ini yang ingin saya lebih detailkan, yaitu di ekor ya. Ekor untuk dorsal ya tetap, tapi tidak begitu signifikan dorsal, lebih ke ekornya. Jadi ekor biar nanti hasil ikannya lebih tajam pedangnya ya, jadi lancip.
Itu kita pilih ekor yang ada semburatnya ya. Semburatnya itu 2 di atas dan di bawah. Terkadang betina ada yang hanya di atas saja seperti ini, bawahnya pendek, itu ada yang hanya atas saja, ada yang kadang tidak ada semburatnya. Nah itu pilih yang 2 ya, yang 2 yang atas dan bawah, yang semakin jelas berarti semakin bagus itu indukannya. Oke, kita coba lihat satu-satu betina manakah yang paling bagus ini di antara 4 ini. Oke, kita ke sana dulu. Ya, ini adalah betina pertama. Ya, bisa dilihat ya, itu semburat yang saya maksud adalah warnanya itu semu-semu kuning muda gitu ya, kuning apa ya, orange muda, samar-samar sekali. Kalau itu justru ada semburat noda hitam. Ya, di sini berarti betina ini jangan dipilih ya, karena ada nodanya. Nanti hasilnya jantannya akan ada belentong-belentongnya ya, ada tutul-tutulnya. Walaupun di Japan Blue pun memang tetap ada semi siluet corak, cuman kalau bisa yang sepolos mungkin ya, semakin bersih semakin bagus. Nah ini ada titik hitamnya, berarti kita jangan dipakai ya. Jadi kalau bisa kita agak tegas. Jadi kalau kita ingin ikan yang bagus ya dipilih yang bagus-bagus saja. Yang kurang ya kadang kita eman-eman ya, waduh eman-eman kok betinanya tidak dipakai kan gitu. Tapi eman-eman lagi kalau kita menghabiskan waktu untuk ngopeni yang kurang bagus ya. Oke, kita lanjut ke betina yang kedua ya. Nah, di sini adalah betina yang kedua. Oke. Nah, bagaimana my friend bisa melihat semburatnya tidak ini? Kalau saya sudah sedikit kelihatan ya di atas dan di bawah. Nah, itu ada semburatnya. Nah, kita bisa pakai senter untuk membantu melihat siluet dari betina Japan Blue Double Spot ya. Jadi ya ini kita bisa minta pakai bantuan senter. Coba kita senter. Nah itu sudah kelihatan teman-teman, di atas dan di bawah. Nah itu. Nah itu ada semburat siluet kuning. Nah bawahnya juga keluar. Nah dari segi bodi juga gede. Kalau bodi sih sudah masuk ya, ini 4 tadi sudah saya pilih. Tapi dari semburat ekornya ini saya lihat kalau ini sudah masuk ini. Nah itu kelihatan itu. Nah bawahnya ada, atasnya juga ada. Kalau dari atas kelihatan tidak ini. Biasanya terkadang di atas juga kelihatan. Oke, ini sudah mendekati. Nah, aduh, ya tadi sudah kelihatan ya, my friend ya. Nah itu kelihatan tuh. Nah itu. Nah kalau saya baru lihat sebentar saja sudah yakin kalau ini bagus ya. Nah ini kandidat ini jadi indukan ya. Oke, yang seperti itu ya. Jadi ada semburatnya. Nah itu atas dan bawah kelihatan. Ya memang butuh kejelian ya untuk bermain gupi. Itu sebenarnya modalnya itu telaten. Semakin telaten nanti semakin ikannya bagus-bagus. Kalau kita malas tidak pernah nyortir ya, takutnya itu ikan jelek itu ngawinin ikan bagus ya. Jadinya ikan yang bagus jadi ikannya jelek jadinya. Ya kita lanjut ya. Kalau ini saya sudah yakin kalau yang ini. Kita lanjut yang ketiga ya. Mungkin yang ketiga lebih bagus lagi. Oke, ini adalah betina yang ketiga di tank yang nomor 3 ya. Kita coba, kita minta bantuan senter. Ya,
Di sini kalau kita lihat siluetnya itu samar-samar sekali, hanya ada di ekor atas. Ya, di ekor bawah tidak ada ya. Mungkin teman-teman bisa lebih jelas. Ya, jadi ini jangan dipakai dulu lah. Kalau yang ini. Ya. Ada itu siluetnya di atas, tapi yang bawah belum. Tidak kelihatan saya. Kalau yang tadi, yang ini jelas ya tadi ya. Ya itu bisa dibedakan ya, siluetnya kelihatan. Nah itu loh kelihatan. Kalau yang ini enggak. Ya jangan ya. Ya ini yang terakhir atau tank keempat ya teman-teman ya. Kira-kira bagaimana ekor dari betina ini? Seperti biasa, kita minta bantuan senter ya. Senternya oke. Nah, kelihatan enggak? Kalau saya sedikit kelihatan ya. Jadi yang terakhir ini semburat atas ada, semburat bawahnya lebih pendek daripada yang di atas. Jadi samar sekali yang di atas. Kelihatan. Yang bawah sedikit ada juga. Mungkin ini kalau ditunggu biar lebih dewasa lagi, mungkin yang belakang bisa lebih panjang lagi nanti kelihatannya. Kadang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gupi itu memang masih banyak hal-hal yang belum saya ketahui ya. Jadi kadang itu remajanya warnanya tidak pedes ya, tapi ternyata udah ke dewasa berubah jadi lebih pedes lagi kan, gitu juga bisa ya. Jadi memang harus kita pantau terus, dan kalau bisa indukan itu umurnya udah agak gede ya. Nah itu semburatnya kelihatan, yang bawah sedikit. Tapi bukan berarti kalau dari remajanya ikan itu sudah kelihatan bagus terus jadi dewasa berubah jadi jelek, itu enggak ya. Kalau bagus insya Allah tetap akhirnya jadi bagus. Dari mudanya kelihatan bagus ya, nanti dewasanya bagus. Ya, bisa kita ambil kesimpulan ya. Aduh, dari keempat betina ini saya lebih cenderung yang ini ya, yang betina nomor 2. Ya tadi udah saya shoot terus. Ya di situ kelihatan. Nah, atas bawah itu kelihatan sekali itu semburatnya ya. Oke, setelah ini kita ambil, terus kita masukkan ke tank. Baru nanti kita ambil jantan yang tadi. Kita akan lihat 4 jantan yang bagus, kita pilih yang mana. Oke, stay tune ya. Nah, ini dia jantan Japan Blue Double Sword. Sudah saya naikkan, ada 4 jantan. Sebenarnya ada banyak ya. Ini saya naikkan 4 saja biar nanti tidak pusing. Karena memang milih ikan itu membuat kepala jadi pusing. Harus konsentrasi. Nah, untuk jantan ya, untuk jantan ini hampir sama dengan betina secara umum. Pilih tadi ya, bodinya yang gede, normal, tulangnya lurus, bodinya lurus, tidak bengkok, terus lincah ya, terus warnanya juga tajam. Yang di sini saya hanya sedikit mendetailkan di jenis ini ya, di Japan Blue Double Sword ini agar lebih fokus di bentuk ekor, dan juga yang kedua di body ya, yang halus ya, jangan yang banyak tompelnya ya. Jadi itu terus perlu saya sampaikan juga ya, jadi setiap breeder punya cara sendiri-sendiri ya dalam menentukan indukan, dalam artian tujuannya
karena ada macam-macam tujuannya juga. Ada yang sukanya karena nanti akan pilih ya, memprioritaskan. Nanti ada beberapa ikan itu kan tidak bisa ya, maksudnya ya kalau memang sudah bagus memang bisa sempurna ya, tapi pasti ada prioritas ya. Ini satu contoh, satu ikan ini bodinya gede tapi ternyata ada tompelnya ya, coraknya bodinya kurang halus. Oh, si ikan ini ekornya bagus ya, pedangnya panjang 2, tapi bodinya lebih kecil daripada yang ini kan gitu lah. Ini tergantung nanti si breeder itu mau ke arah mana. Wah, saya pengen ngupgrade bodinya dulu biar bodinya gede. Nah, berarti pilih yang gede, nanti baru ekornya diperbaiki lagi. Oh, saya pengen bentuk ekor yang bagus dulu, nanti bodinya sambil jalan, ya bisa juga. Ya, tergantung apa tujuan dari breeder itu sendiri. Ya, di sini secara umum ya kita lihat ya, kalau sekarang kita lihatnya langsung gonta-ganti aja ya, jangan hanya karena nanti buat membandingkan biar nanti bisa lebih enak. Ya, di tank pertama kita lihat. Nah, untuk usia sendiri ini memang remaja akhir ya, ini hampir dewasa ya. Di 3 bulan awal memang ini, yang tadi betina memang agak lebih gede ya daripada jantan ini. Nah, di sini kelihatan ya itu banyak total-totalnya. Sebenarnya warna biru itu nanti akan lebih tebal lagi ketika dia lebih dewasa, jadi totalnya akan semakin buyar ya. Cuman kalau terlalu banyak seperti ini ya kurang bagus ya kalau menurut saya ya. Jadi ini dari segi bodinya banyak tompel-tompelnya. Untuk ekornya sendiri pilih yang simetris ya, jadi lancip terus simetris, jangan sampai yang atas lebih panjang atau yang bawah lebih panjang, nanti kurang bagus ya. Kalau di sini kita lihat, alhamdulillah ekornya semuanya simetris ya. Ya, karena di farm saya alhamdulillah Japan Blue-nya ya lumayan tajam lah. Yo, saya tidak mau memuji farm saya sendiri sebenarnya, cuman kalau dilihat ini dari segi ekor sama ya, simetris. Ya, kita hanya melihat bodinya saja berarti setelah itu. Untuk dorsal relatif sama, tetap ada coraknya dan juga long ya, long dorsal. Nah, ini juga ada tompelnya ya, kelihatan ya, tompelnya di pangkal ekor. Nah itu tompel di belakangnya. Nah, ini juga ada tompel. Kalau seandainya tidak ada tompel bagus ini. Nah, kadang seperti itu ya. Bodi bagus, pedangnya lancip, tapi nah, semoga nanti di dewasanya tompelnya hilang ya. Nah, terus ini yang lumayan bersih ya. Nah, tompelnya samar-samar, jadi kalau saya lebih condong ke yang ini nomor 3. Nah, kalau ini tadi ada, yang pertama juga banyak ya. Sorry, fokusnya agak. Yang kedua lumayan sedikit. Ya, nah kelihatan ya. Yang ketiga ini yang agak bersih kalau menurut saya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau seandainya kita butuh 2 indukan ya ini dan inilah, bisa dipakai ini dan ini. Kalau ini kita jual aja di toko aquascape ya, kita jual jantanan aja lumayan, atau ke customer yang suka aquascape, nanti yang buat indukan 2 ini. Kalau saya sih lebih yang ini ya, cuma nanti kadang birunya itu nanti dia bisa menutupi tompelnya ya. Nah, seperti itu teman-teman, hari ini sharing saya tentang indukan Japan Blue Double Sword. Apabila saya salah memberikan atau men-sharing tentang pemilihan indukan ya, saya mohon maaf, karena setiap breeder pasti punya teknik sendiri-sendiri dan ini sesuai dengan pengalaman saya.
Ya, semoga bermanfaat. Ya, tetap semangat. Tetap breeding ya. Karena main gupi itu sangat mengasihkan. Ya, kita bisa melihat perubahan warna atau kualitas dari buraya menjadi remaja dewasa, itu rasanya senang sekali ya. Ya, pokoknya mantap lah. Oke, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap sehat. Mantap ya.